Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi, jalur Pantura Demak di Kecamatan Sayung terendam banjir rob. Sejumlah kendaraan mogok di tengah jalan. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam laporan kasus rumah makan ayam goreng non-halal di Kota Solo. Jasad perempuan ditemukan di jalan perkampungan di Kabupaten Banyumas. Polisi belum menemukan unsur pidana dalam laporan terkait kasus penggunaan bahan non-halal yang dilakukan oleh rumah makan ayam goreng Widuran di Kota Solo. Kasat Reskrim Polrestabes Solo mengatakan penyelidikan penggunaan bahan non-halal oleh pihak rumah makan merupakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dari penelusuran, rumah makan ayam goreng Widuran tidak mendaftarkan usahanya untuk bersertifikat produk halal. Terkait laporan warga, polisi belum menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Meski demikian, polisi akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Solo dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Solo. Rumah makan Widuran dilaporkan warga bernama Burhanuddin ke Polrestabes Solo atas dugaan melakukan penipuan sehingga melanggar UU mengenai jaminan produk halal. Buntut polemik ini, rumah makan Widuran masih ditutup selama proses asesmen berlangsung. Masih dalam kewenangannya sanksi administrasi dari Pemkot Solo, Surakarta, ataupun dari masih terpantau oleh Badan Pengelola Produk Halal, masih pantauan tersebut, sehingga secara pidana memang itu sama sekali belum masuk ranah pidana. Kenapa hari ini kepolisian baru ngomong? Karena memang di situ gaweannya Bapak Wali Kota, kita juga melaksanakan kolaborasi dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Kota untuk memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat. Hanya gara-gara salah paham soal daun lamtoro sebagai pupuk durian, seorang menantu di Kabupaten Kebumen menganiaya mertuanya sehingga korban dirawat di rumah sakit. Korban sebenarnya berniat untuk membantu pelaku menyemburkan pohon durian namun ditolak. Pria berinisial NG harus berurusan dengan polisi karena menganiaya mertuanya di Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, pekan lalu. Polisi langsung menetapkan NG sebagai tersangka lantaran korban menderita luka serius pada bagian kepala sehingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Penganiayaan dipicu masalah sepele. Korban sedianya menawarkan bantuan dengan memberikan daun lamtoro di sekitar tanaman pohon durian milik pelaku. Namun niat baik ini tidak diterima pelaku karena daun lamtoro dianggap tidak menyuburkan pohon durian. Pelaku kemudian memindahkan daun lamtoro sehingga memicu percecokan dengan mertuanya dan berakhir penganiayaan. Ini memindahkan daun lamtoro mertua pelaku, terus kemudian terjadi sedikit percecokan, kemudian diayunkan ke pelipis kiri, dan kemudian mengenai korban di bagian kepala. Korban kemudian terjatuh akibat terkena kudi dan mengeluarkan darah di bagian pelipis. Cuma gara-gara masalah montas sepele ya. Itu kok sampai tega bacok itu kenapa jenengan? Buat nakut-nakuti, tapi ya orang namanya hilaf bagaimana lah. Ya, jadi, tapi jenengan memang niat nakut-nakutin apa niat mau bacok beneran? Ya niat nakut-nakutin. Nggak niat ngelukain sebenarnya? Enggak. Soalnya istri saya sama anaknya megangin itu sih. Diacungan apa dilempar tuh? Begini. Oh. Cuma begini. Jadi dipegang sama istri kan begini-begini sambil mertua saya sambil mukulin saya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan sehingga terancam pidana penjara 5 tahun. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen.
Petugas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang memeriksa kesehatan hewan kurban yang dijual oleh pedagang hewan musiman. Hasilnya, petugas menemukan adanya kambing yang tak layak kurban. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang memperketat pengawasan hewan kurban yang diperjualbelikan menjelang Idul Adha. Mereka memeriksa hewan kurban yang dijual oleh pedagang musiman. Pemeriksaan kesehatan meliputi penyakit mulut dan kuku, dokumen jual beli hewan yang dapat menunjukkan asal hewan ternak, serta hewan mesti dalam kondisi cukup umur sesuai syarat Islam. Setelah memeriksa 81 ekor hewan kurban milik pedagang musiman di Ungaran, petugas menemukan ada hewan kurban yang tidak memenuhi syarat karena kondisinya kurang sehat. Hewan yang sakit untuk sementara dikarantina dan meminta pedagang untuk tidak menjualnya terlebih dahulu sampai kondisi kesehatannya membaik. Kemudian dari identifikasi semuanya sehat semua, cuma ada 5 yang belum memenuhi kriteria. 1 kita asingkan karena belum waktunya untuk berkurban, dalam artian syariatnya belum terpenuhi, tapi yang 4 sudah cukup memenuhi untuk kita lakukan pemotongan untuk tanggal 6. Yang 1 kita sisihkan, ada 1 ekor kambing karena belum waktunya untuk disembelih karena belum memenuhi syariat Islam. Jadi kami dari tim Dinas Pertanian Perikanan Pangan sudah melakukan identifikasi keseluruhan. Data Dispertanika Kabupaten Semarang menyebutkan ada sejumlah pedagang kambing musiman yang datang dari wilayah Jawa Timur. Dari pemeriksaan dokumen, pedagang telah memiliki surat jalan dan surat layak bagi hewan yang mereka bawa. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Semarang akan terus melakukan pemantauan agar hewan tersebut layak dan sehat untuk dikurbankan. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Menjelang perayaan kurban, ternak domba di kota Semarang laris terjual. Tidak pelak, peternak pun meraup untung besar. Peternak domba di wilayah Mijen, kota Semarang meraup untung besar menjelang perayaan Idul Adha. Mereka kebanjiran pesanan domba untuk dikurbankan pada hari raya kurban. Para pembeli tidak hanya datang dari kota Semarang, tapi juga dari kabupaten sekitar seperti Demak dan Kendal. Salah satu peternak mengaku 3 hari menjelang Idul Adha penjualan domba naik tajam. Dari stok 400 ekor domba, lebih dari setengahnya sudah laris terjual. Saya kira ya stoknya 400, terus sudah terjual ya kurang lebih 250. Itu yang paling murah itu 1,8 juta sampai 6.200.000. Per ekor ya Mas ya? Ya, dilihat dari berat badannya. Oh, berarti tergantung berat badannya ya Mas ya? Iya. Mas, kalau ini pembeli dari mana aja sih Mas ini Mas? Apa dari luar kota juga atau gimana? Ya kebanyakan dari area Semarang ini. Kalau Harga domba bervariasi antara 1,8 juta hingga 2,6 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat domba. Ali Mustafirin melaporkan dari kota Semarang.